Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjutkan, ada koreksi sedikit yang saya sampaikan kemarin. Jadi ketika ada orang bersin, kita membaca yarhamukallah, maka salat kita batal. Ya, salat kita batal. Ini saya koreksi. Karena kemarin saya masih ragu itu. Ya, saya ragu, saya baca lagi, ternyata kalau kita membaca alhamdulillah, kita bersin nih, sing, terus kita alhamdulillah, itu nggak apa-apa. Karena itu doa, untuk kita doa kepada Allah, muji kepada Allah. Ya. Tapi kalau tadi ada orang bersin, kemudian kita mengucapkan tasmid namanya, ya, mengucapkan tasmid, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, maka sholat kita batal. Karena apa? Ini kayak emang doa, tapi ditujukan kepada orang gitu. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini berarti kan yang diajak orang yang bersin tadi, alhamdulillah, kayak diajak ngomong begitu, ya kan? Mana dalilnya nih? Ya, dalilnya kemarin waqat, ya kan? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ya kan? Bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muawiyah bin Al-Hakam, waqad syammata, sungguh ketika engkau bertasmid, atisan kepada orang yang bersin, fi sholati, di waktu sholat. Kamu di waktu sholat tuh ya, di waktu sholat ada orang bersin, terus dia mengucapkan alhamdulillah, asing alhamdulillah, terus sampai di sampingnya mengucapkan yarhamukallah, maka dalam kitab ini, Kifayatul Akhyar ini, maka sholat sampai batal. Karena kayak ngobrol, kayak ngomong, ngajak ngobrol kayak ngomong itu loh. Semoga Allah merahmatimu, ya. Nah ini nggak boleh, Pak, ya kan? Tapi kalau yang sampean berdoa nggak apa-apa. Bersin alhamdulillah, ngomong seperti itu nggak apa-apa, karena isinya doa untuk diri sendiri, ya kan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, gitu. Ya kan, ini memuji Allah kan? Muji Allah kayak alhamdulillah, gak apa-apa. Paham ini? Karena apa? Inna hadhihi sholata, karena sesungguhnya sholat ini la yasluhu, tidak patut, tidak layak, fiha, di dalam sholat, sayun, sesuatu, min kalamin nasi, dari percakapan manusia, dari ucapan manusia. Innama huwa, sesungguhnya kalam yang patut, atasbihu, yaitu tasbih, wa takbiru, takbir, wa qiraatul qur'ani, dan qiraatul qur'an. Itu yang patut, itu termasuk tahmid tadi, alhamdulillah, enggak apa-apa. Tapi kalau mendoakan orang, ya kan, maka bisa batal, gitu. Akhraja, telah mengeluarkan bubar ini hadis Muslimun, Imam Muslim, wa qauluhu, dan adapun ucapannya musannif, amdan, dengan sengaja, ihtaraza, mengecualikan bihi, padanya, anin nisyani, dari orang yang lupa. Kecuali lupa nggak apa-apa.
Nah, karena lupa Pak. Kayak orang dikagetin loh. Kayak kemarin saya sampaikan, dikagetin dia lata. Dikagetin, astagfirullah. Itu lupa. Termasuk sampai karena udah spontan nih. Ada orang bersin, asing. Dia muncul alhamdulillah, ya rahmukallah. Nah, karena lupa nisyan gak apa-apa. Tapi kalau sengaja batal. Paham ya? Ini saya ulang kemarin. Wa fi maknahu, pada di dalam maknanya al-jahilo, termasuk orang yang bodoh, kagak ngerti bitahrimi, keharamannya. Kalau ada orang ngomong sholat, ngomong tapi dia nggak tahu kalau itu bisa membatalkan sholat, maka nggak apa. Kalau dia emang bodoh, dia baru kenapa? Likurbi ahdihi bil Islam, karena masanya dia masuk Islam. Baru masuk Islam dia nggak ngerti, yang membatalkan sholat dia nggak ngerti. Nah itu nggak batal. Wa fi maknahu, apa di dalam maknanya man badarahu, yaitu orang yang mendahuluinya al-kalam, ucapan bila qasdin, dengan tidak bermaksud ngomong, walam yutil, dan itu juga tidak artinya tidak panjang, tidak panjang. Kalau sengaja tapi omongannya panjang, batal gitu. Dia dikagetin lagi sholat, ditepuk pundaknya, dia ngomong ngalor ngidul, batal karena panjang omongannya, ya kan? Kalau astagfirullah, terus dia astagfirullah doang itu enggak, karena dia telata, ya. Kalau astagfirullah dibilang lagi sholat, ngomong lagi sholat, tapi dia tetap kok, padahal dia latah begitu panjang Pak, omongannya tapi panjang, maka batal sholatnya. Kalau pendek doang atau ngomong begitu aja nggak apa-apa, walaupun karena apa? Ini Bu, ini Pak, wafi ma'num man badarahu, karena dia nggak sadar. Kalau dia nggak sadar tapi ngomongnya banyak, ya tadi, ya kan, ngomong batal, walam yutil. Wa kata, demikian juga keterangan wala batu dohki, itu karena tertawa. Di qauliki alaihi salatu wasallam, tertawa tapi enggak disengaja, enggak betah gitu, tertawa enggak betul, tapi enggak berkeluar suara, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sampai tertawa panjang lagi ketawanya, batal. Dia cekikikan, batal, ya kan? Gitu doang. Kalau nggak sengaja, ya. Tapi sengaja tertawa, batal. Gitu loh Pak, ya kan? Ini saya jelasin ulang biar makin paham, ya kan? Karena fikih ini ngeri Pak, kalau kita menyampaikan sesuatu ternyata salah, terus nanti ada diamalin, nanti di akhirat itu dipertanggungjawabkan, ya kan? Ngeri. Kenapa? Di qauliki alaihi salatu wasallam, berdasarkan sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati, diangkat an ummati dari umatku al khata'u, diangkat artinya kagak berdosa. Ya kan, kagak dicatat sebagai perbuatan dosa. Apa mati dari umatku al khoto'u, satu kesalahan. Sengaja. Khoto' itu kesalahan yang enggak disengaja. Ya kan? Enggak dosa. Ada orang membunuh orang tapi enggak sengaja. Enggak sengaja. Kan hukumannya lebih ringan. Ya kan? Kalau dia gila membunuh orang, tambah enggak dosa. Al khoto'. Kalau khotok karena itu ada di dalam pembahasan, nanti ada Pak, hukum kisos. Orang membunuh sengaja dan tidak sengaja itu beda. Kisosnya nanti di belakang. Wanisiano, lupa, nggak dosa. Yang kemarin saya sampaikan, sampai lupa nggak sholat seminggu,
Tapi kebangetan, nggak sholat seminggu. Nggak ada itu mengelupa namanya. Kecuali memang akalnya dicabut oleh Allah sehingga sampean nggak sadar seminggu nggak sholat. Lain itu mah. Wa mastukrihu, dan orang apa-apa yang dipaksa, ya kan, alaihi atasnya. Jadi kalau memang dipaksa nggak apa-apa. Yang kemarin saya sampaikan. Tapi kalau dalam sholat, naam ya lau ukriya alal kalami, kalau dia dipaksa untuk ngomong batalah sholat dulu. Tapi kalau dalam urusan sholat sampai dipaksa suruh ngomong waktu sholat, maka sholatnya batal. Tapi beda dengan puasa. Sampai lagi puasa, ya, sampai lagi puasa dipaksa makan, nggak batal. Tapi jangan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya paksa lagi dong. Lain lagi kalau dipaksa lagi. Paksa itu urusannya nyawa Pak. Makan nggak? Kalau nggak makan gue tembak badokmu, begitu misalnya. Itu dipaksa. Ya udah makan kenyang nggak batal. Mau dipaksa. Tapi ternyata kalau sholat sampai dipaksa ngomong itu batal. Kenapa Pak? Li'anna alal asoi, menurut pendapat yang sahih, li'annahu nadirun, karena bahasanya yang seperti itu jarang. Nggak ada orang lagi sholat disuruh ngomong, itu jarang. Ada nggak? Orang ada. Yang nyuruh itu yang gila, ya kan? Paham ini? Jarang. Makanya batal. Wali ada, dan karena ini tatimatun, ini penyempurna muhimatun yang penting. Dan karena yang telah kami sebutkan pada itu keterangan fi syuruti sholati, di dalam bab syarat-syarat sholat udah dijelaskan itu. Wa amal amalu, dan adapun gerakan nih, pekerjaan al kathiru yang banyak, kal futuwati, seperti melangkah atalati yang 3, al mutawaliyati yang berturut-turut, itu batal. Wakada demikian juga, ya kan, sebagaimana yang keterangan tadi, melangkah 3 kali berturut-turut. Ad-dorbatu, dorbun itu 1 pukulan. Kalau ad-dorbatu itu beberapa pukulan, sampai mukul beberapa kali, itu tuktilu, itu membatalkan as-sholat pada sholat. Jadi kalau sampai mukul sampai 3 kali batal. Atau pukulan tapi sampai bisa yang dipukul sampai kesakitan. Pukulannya udah kayak sekeras Mike Tyson lagi, bisa membuat pingsan. Bukan pingsan lagi. Kalau Mike Tyson sekali pukul is dead Pak. Sekelas kita, wong sekelas Douglas, musuhnya apa namanya, yang musuh-musuhnya Mike Tyson, ingat nggak sebentar? Olivier menang sama Mike Tyson. Yang kalah kan buahnya yang KO itu semua. Itu aja yang tiap hari latihan dipukul nggak apa-apa. Sampai itu mukul petinju nggak apa-apa, nggak terasa loh Pak. Sampai ini model orang gempol nih, terus mukul Mike Tyson sampai pukul kenceng sekencang-kencangnya, dia paling cuma ketawa doang. Apa ini? Begitu doang. Dikira kayak ada nyamuk. Nah, karena apa? Dia latihannya dipukulin. Karena ada yang main pukul, dia pukulin sama pelatihnya begini biasa. Tapi kalau mereka sekali mukul, ya wassalam sama ya. Karena ada itu kan dipukul Mike Tyson pada mati itu. Karena bobot pukulannya itu berapa kintal, 4 ton waktu itu ya. Kintal ya, berapa kintal? Sekali sampai nggak rumah sakit lagi Pak, langsung kuburan pokoknya. Itu ya ilmu. Ini jadi cerita lah biar gak terlalu sepanang sampai ngaji. Zaman saya pesantren tuh lagi musim-musimnya
Mike Tyson, Masya Allah, guru saya lagi senang Mike Tyson lagi tuh. Jadi kalau lagi musim lagi ngaji, kalau Mike Tyson ada, libur dulu ngajinya. Guru aja libur ngajinya, gara-gara Mike Tyson nungguin. Ya Allah, partai tambahannya banyak banget. Kita pergi ke kamar mandi, ya Mike Tyson pengen pipis sebentar, balik-balik. Udah roboh musuhnya, wes angel. Hitungannya detik, ya enggak? Bos, hitungannya. Padahal yang dipukul itu petinju yang biasa dipukul dia. Sekali pukul Mike Tyson geblak. Apalagi cuma kita ini orang. Bukan gebias kuburan yang kayak urusannya. Ini di luar tema ini mah. Ya Masya Allah. Jadi kalau gerakan pukulan kenceng buang sampai itu bisa membatalkan sholat kita. Termasuk yang kemarin saya sampaikan, satu gerakan tapi itu gerakannya fahisah, itu batal sholat kita. Yang lompat kayak apa namanya? Kayak jailangkung, kayak vampir, nul, batal sholatnya kayak gitu walaupun cuma sekali. Jangan terus punya alasan, ini kan cuma sekali. Itu keras, lompatan sekali bluk itu batal. Ya. Wala farqa, dan kagak ada bedanya fidzalika pada yang demikian tersebut. Bainal abdi, di antara sengaja, wan nisyani, dan lupa. Kama sebagaimana keterangan atlaq yang telah memutlatkan pada itu keterangan asy-syaikhu, yakni pengarang kitab Kifayatul Akhyar ini, Syekh Taqiyuddin bin Abu Bakar Al-Husni ini. Jadi memutlakan bahwasanya gerakan 3 kali sengaja atau tidak sengaja batal 3 kali berturut-turut. Ya. Jadi khutuwati tsalati al-mutawalliyat. Jadi berturut-turut. Kalau nggak berturut-turut nggak apa-apa. Sampai kasih jeda 2 kali, udah kasih jeda dulu, baru berangkat lagi, jalan lagi, nggak apa-apa. Termasuk garuk-garuk. Sampai garuk-garuk. Kalau bagian dari begini nggak apa-apa. Sampai garuk-garuk gini. Walaupun 1000 kali nggak apa-apa kalau begini. Tapi kalau begini batal. Yang pernah saya sampaikan ya. Wal aslu, adapun dasar fidzalika pada keterangan tersebut, al ijma'u, itu ijma' ulama, kesepakatan ulama. Jadi gerakan 3 kali berturut-turut, sengaja atau tidak sengaja, membatalkan sholat. Kok ada orang Pak sholat jalan dari belakang sampai depan, sampai melihat, terus sampai Noel pengen jadi makmumnya, ya batal juga sholat sampean. Paham ini ya? Itu. Li'anal amala, kena bahwasanya gerakan al-kathiro. Ini jadi naat Pak. Li'anal amal, kena bahwasanya gerakan atau perbuatan atau pekerjaan al-kathiro yang banyak, yughayyiru, itu bisa merubah natmaha, pada runtutannya sholat, wa yudhibul khusyu'a, dan gerakan 3 kali tadi bisa menghilangkan al-khusyu'a, khusyuk. Itu gerakan 3 kali lebih itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Wa huwa, dan adapun khusyuk maksuduha, itu adalah maksud daripada sholat. Sampai sholat itu tujuannya biar khusyuk Pak. Jadi kalau sholat sebagai khusyuk, itu berarti batal. Dalam madhab Imam, dalam pendapat Imam Ghazali Pak, khusyuk itu dimasukkan dalam kategori rukun sholat. Imam Ghazali, kalau nggak khusyuk batal sholatnya. Dalam fatwa Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ikut mujtahid fatwa. Kalau Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Sampai harus tahu. Dari Imam Ghazali tadi mujtahid fatwa dalam madhab Syafi'i.
Imam Ghazali dalam madhab ikut madhab Syafi'i Pak. Imam Ghazali loh, sekelas Imam Ghazali, ulama besar dunia, itu aja madhabnya Syafi'i. Lewat kita ulama bukan, ngaji kagak pernah, ikut pesantren kilat, ikut fatwa sendiri lagi. Angel. Ditanya, sampai nggak ikut? Wah, saya nggak madhab-madhaban. Masya Allah, sok ilmunya kagak ada, kagak madhab-madhaban. Islam nggak bermadhab. Emang dia bisa menerjemahkan? Apakah emang dia bisa mengistimbat Al-Quran, hadis sendiri? Emang bisa? Kecuali lewat ulama. Itu loh Pak. Masya Allah. Memang kadang-kadang orang itu sok mujtahid kesiangan. Jadi maling bukan hanya maling kesiangan doang Pak, mujtahid kesiangan ada. Ya kan? Masya Allah. Saya mana tadi? Itu ya. Jadi harus ngikut pendapat ini Pak. Ya kan? Karena kalau orang gerakan 3 kali lebih, 3 kali aja itu bisa membatalkan sholat yang mutawali. Karena bisa runtutannya sholat, ya naudhumnya sholat itu bisa buyar, termasuk khusyuknya bisa buyar. Wa yukhadu, dan diambil min kalami syekhi, dari pendapatnya musonif. Yaitu ya, anal amala, bahwasanya perbuatan atau gerakan al-qalila yang sedikit, la yubtilu, itu kagak membatalkan sholat. Kalau gerakannya cuma sedikit, menurut urf itu kebiasaan, ini dianggap sedikit, maka itu nggak apa-apa. Ya. Wa wajhuhu, dan adapun wajahnya atau istilahnya itu dalilnya gitu, bi anal qalila, karena bahwasanya sedikit, fi ma'alil hajati, di dalam tempat hajat. Karena memang itu, karena apa Pak? Orang itu kalau gerakan dikit-dikit, orang suruh tenang dari takbir sampai salam, tenang, nggak punya gerakan sedikit pun, itu susah. Makanya saking susahnya, kalau sampai kita disuruh diam 100%, nggak ada gerakan, susah, nggak ada yang bisa. Gitu loh, paham ya ini ya? Gitu. Wa dan juga fali anna mulazamata alatin, karena bahwasanya menetapkan tingkah, ya kan, mimma dari perkara yang suruh itu susah, bikhilafil kalami, beda dengan ucapan. Kalau ucapan kan bisa ditahan Pak, ditahan ya, tapi kalau gerakan itu susah, ada nyamuk kadang-kadang, ya kan. Makanya kalau ucapan itu apa tadi, ngomong satu huruf aja Pak yang mengandung makna batal. Itu. Mana tadi Pak? Falihada, maka karena ini batalat, maka batal bil kalimati, dengan satu kalimat, dunal khutbati, bukan dengan melangkah. Kalau dengan satu kalimat ucapan, jangankan satu harfun, biharfin atau biharfaini, satu huruf atau dengan 2 huruf, maka bisa membatalkan sholat. Gitu. Kalau selangkah nggak apa-apa, 2 langkah nggak apa-apa, tapi kalau 3 langkah batal. Oh, 1 huruf, apalagi 3 huruf, gitu loh Pak maksudnya. Itu perbandingannya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi masil asa, di dalam menyentuh, maksud itu menyentuh, apa pendengaran itu maksudnya? Menyentuh kerikil, ya kan? In kunta, jika engkau fa'ilan mengerjakan, famarrotan, maka kerjakanlah sekali, wahidan, sekali aja. Gitu. Ada orang sholat,
sahabat. Dia di tempat itu kakinya pengen disentuhkan ke kerikil. Gak apa-apa kalau kamu lakukan, tetapi sekali aja, gitu kata kanjeng Nabi. Rawa telah meriwayatkan kepada ini hadis Muslim dan Imam Muslim. Wa amara dan kanjeng Nabi memerintahkan bitafil mari. Ada juga kanjeng Nabi pernah memerintahkan untuk menolak orang yang lewat. Gitu, jangan dipukul. Ada orang lewat di depan kita nih, maka kita gitu doang, jangan lewat, ya, halangin, jangan nunggu depan, langsung. Kalau sampai pukul sampai orangnya jempalitan, batal. Lah mau apa ring tinju mau priwe gitu. Tapi kalau cuma begini doang, nggak apa-apa. Paham ya? Ini kan gerakan. Ini artinya apa? Gerakan cuma sekali. Gerakan. Nggak apa-apa. Itu loh. Dasarnya ada semua apa? Wa fi qatlil hayati atau dengan membunuh apa? Membunuh ular wal aqrobi dan membunuh kalajengking boleh. Ada ular sampai pukul mati gitu. Sampai boleh. Atau membunuh apa? Ada kalajengking. Itu menunjukkan apa? Gerakan yang enggak banyak itu tidak gerakan yang tidak banyak tidak membatalkan sholat. Kalau gerakan banyak berarti membatalkan sholat. Wa daro Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma min yasarihi ila yamin. Pernah juga kanjeng Nabi Ibnu Abbas ketika sholat ada di sebelah kirinya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menyuruh ini ke sebelah kanan, ya kan? Ditaruhnya ini anak ditaruh di sebelah kanannya kanjeng Nabi. Kalau membatalkan otomatis kanjeng Nabi batal. Ini enggak. Ibnu Abbas dari kiri, makanya kalau sholat itu Pak, sampai sholat itu jadi makmum sendirian, maka posisi sampai ada di sebelah kanan. Mundur dikit, jangan sama. Gak ada bedanya nih imam sama makmum sama. Imamnya sing ndi, bingung ujungnya. Bisa balap-balapan rek. Mundur dikit itu, ya kan? Nih mundur dikit. Di belakang tumitnya imam, makmum bilang tumitnya imam, jangan berjejer. Jadi sebelah kanan. Tapi kalau sebelah kiri apakah batal sholat? Enggak batal. Tapi memang sunnahnya begitu Pak. Ya. Saya pernah saya ceritain ya. Saya berteduh lagi waktu saya masih bujangan kan kemana Pak ya. Lagi hujan saya mampir di PT, ada hujan terus kan, mampirlah ada musola, tapi musola PT saya izin sama security Pak, hujan saya mampir boleh saya mampir sekalian sholat tuh? Enggak apa-apa, sholat lah kita. Ada orang di situ sholat, saya kan kemana-mana pakai peci, ya kan? Mana dia kan nggak pakai peci, saya dijadikan imam, Pak silakan Pak. Dia jejer ke saya, jejer begini, saya suruh, mohon maaf, mundur dikit, saya begitu, mundur dikit. Dia tetap aja kekeh. Saya bilang kalau sampai kekeh pengen lurus, mending sholat sendiri aja. Begitu saya, mending sholat sendiri baik, gitu. Akhirnya dia mundur. Ya itulah orang sekarang itu agama kadang-kadang ikut-ikutan. Ada nanya nih. Iya. Iya. Kalau mesinnya berorong-orong, biasanya itu kita lagi blue apa gitu, mau blue apa karena mesinnya itu sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu karena alhamdulillah diniatin doa. Kalau niatin doa nggak apa-apa. Kan dia nggak ngomong, itu. Kalau ngomong walaupun panjang banyak, kan ngomong batal, walaupun nggak sengaja, tapi ngomongnya banyak.
itu bisa batal. Tapi hasing, alhamdulillah, hasing, alhamdulillah, hasing, alhamdulillah. Tapi kalau sampai gerakan sampai bersihnya bisa merubah. Jadi kalau sewajarnya itu nggak kayak orang sholat lagi, berarti mending batalin, Pak. Kalau kayak gitu, hasing, mending batalin aja, kayak gitu. Menurut kebiasaan orang itu kayak begitu udah nggak kayak orang sholat, maka bisa batal. Paham ya? Itu emang orang lagi bersih memang kayak gitu, ada orang kena, kelihatan lagi kena virus dia mah. Corona kali dia mah. Sesuatu yang bisa ditahan. Ya nggak bisa ditahan. Emang tadi kalau cuma sekali nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau sampai walaupun ucapannya itu, kalau ini doa Pak, kalau doa kan nggak apa-apa. Kalau doa kan nggak apa-apa. Cuma kalau yang tadi kan itu yarhamukallah tadi itu kayak ngomong ke dia, orang itu jadi paham. Karena ada hadis Mbak, ada orang bersin di waktu sholat dia mengucapkan alhamdulillah. Itu kata kajian Nabi, siapa tadi yang bersin? Saya kajian Nabi. Saya melihat malaikat mendoakan gitu. Jadi sampai itu ada hadisnya. Kalau nggak salah begitu kurang lebihnya. Ya Pak ya. Wa Gomaro dan kajian Nabi juga pernah menyingkirkan rijla Aisyah fi sujudi, menyingkirkan kakinya Ibu Siti Aisyah di waktu kajian Nabi mau sujud. Kajian Nabi ketika mau sujud, kakinya Ibu Siti Aisyah di depannya. Kajian Nabi kakinya disingkirin, gitu. Jadi itu nggak membatalkan, nggak disingkirin. Alhamdulillah. Wal hadatsu, dan selanjutnya besok kita membahas yang membatalkan sholat berikutnya, yaitu hadas, ya hadas. Saya kira mau nanya apa lagi tadi? Apa Pak? Abbas? Kadang saya sering lihat juga Pak, yang buku itu namanya sering adu gitu. Oh, batal. Nah, kan sering di belakang, berarti dari Batal. Gitu. Ngayun. Kan 3 kali itu. Ya kan? Itu bisa batal. Contohnya gini. Makanya karena ada orang sholat. Ya Allah, begini, terus dia mau sujud lagi pegang begini, 1, 2, 3, 4, ini batal. Makanya kalau ada orang habis rukuk kok tangannya nggak bisa diam, lebih baik ditaruh di sebagian lagi, ya kan? Ya Allah, liman hamidah, biar gak banyak gerakan. Tapi walaupun abdulnya itu Pak, ya abdulnya itu ada di samping. Ya Allah, liman hamidah, dan gitu aja. Gini, bukan begini juga. Ini mau pacaran kali, ya kan? Gini, ya. Jadi kalau begini 1, 2, 3 itu bisa batal. Ya kan? Termasuk DM itu juga bisa membatalkan kan? Ini yang sholat kemudian DM ngasih tahu yang lain. Angel. Karena itu bisa mengurangi khusyuknya orang sholat. Padahal orang sholat itu harus khusyuk. Tujuannya itu biar khusyuk, ya, gitu ya Pak. Ada lagi apa Pak Soleh?
tanya tadi terkait dengan kajian. Kadang kan orang kan lagi kata itu banyak waktu kadang juga kayak yang dengan diri gitu kan. Pada yang itu memang karena problem itu kan. Ya, kalau bagi imam dimaklum. Deh bagi imam karena suaranya biar keluar, ya kan? Gitu. Itu nggak apa-apa kalau imam. Tapi kalau makmum kan nggak bersuara, harus ditahan, harus ditahan. Kalau memang nggak bisa keluar tuh hurufnya, baru boleh. Karena itu muskil untuk suaranya biar keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak keluar lagi, gitu deh. Itu nggak apa-apa, ya kan? Terutama bagi imam. Kalau makmum kan emang diam, bukan diam maksudnya kalau ngomong kan nggak kencang. Kalau imam kan makmum biar kedengeran juga, ya kan? Jadi imam itu suaranya dikerasin, Pak. Enggak ada speaker, imam pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Yang belakang agak dengar. Ya kan? Yang dengar yang depan doang. Itu pun raba-raba. Waktu takbir intikal tuh takbir berubah dari gerakan satu ke gerakan berikutnya. Pelan-pelan. Kayak orang meriang gitu. Suaranya dikencangin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, begitu. Sami Allah. Gerendeng apa kepriwe? Yang di belakang agak kedengeran. Besok ini imam model kayak begitu dipecat aja jadi imam. Ya kan? Paham ya? Ya, itu yang kemarin itu kalau lagi batuk ya tetap batuk, nggak apa-apa. Kan itu nggak kita sengaja, nggak bisa ditahan. Itu, ya kan yang kemarin tuh. Wakada bola batu toki itu kan karena tertawa yang nggak bisa ditahan. Itu nggak apa-apa kalau sedikit. Tapi kalau banyak bisa batal. Nggak bisa nahan ketawa. Udah mending batalin aja, Pak. Nahan ketawa. Apalagi nahan ketawa sampai kentut-kentut deh. Sangel. Tapi batal lagi itu mah. Ya kan? Insyaallah. Ya, ini apa? Kadang yang pernah saya masuk itu ya karena di sholat sampingan yang mau kita masuk itu. Nah yang kita senggol kan yang makmumnya ya biar mundur beliau. Tapi mundurnya itu dikit-dikit itu dari 3 gerakan kan berarti itu kan batal ya. Kita dosa mundur ini. Dosa. Maksudnya kitanya. Ya enggak dosa. Orangnya itu yang suruh ngaji. Orang makanya perlunya ngaji. Yang kemarin saya sampaikan ya, yang kayak apa ya? Ada yang nanya yang apa yang kemarin saya bilang? Yang kentut, imam kentut, ya kan? Imam kentut, apakah atau bukan imam kentut? Imam ingat-ingat habis sholat, habis salam, dia ingat belum wudu, gitu, belum wudu. Waduh, saya belum wudu nih. Gimana? Maka imam itu alangkah baik yang kita lakukan itu, imam makmum tetap sah, selama makmum itu nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, batal sholatnya makmum. Gitu. Ada satu pendapat lebih baik dikasih tahu. Alhamdulillah. Lebih baik dikasih tahu dia biar batal, terutama orang-orang yang grundelan. Kalau
ngasih tahu semua jamaah mana, jamaahnya banyak lagi 1.000, 2.000 orang. Habis Jumatan, kalau Jumatan mah nggak mungkin. Maksudnya sholat Idul Fitri lah, dia lupa Idul Fitri. Habis itu, waduh, saya tadi belum wudu. Tetap makmum itu kalau dia nggak tahu imamnya batal, maka status makmum itu sah sholatnya. Dan imam nggak wajib ngasih tahu juga, dia cukup mengulang sholatnya dia wudhu terus sholat sendiri, makmum biarin, ya kan? Nanti takutnya ada makmum yang keberatan juga. Jadi kalau batalnya makmum itu kalau si makmum tahu bahwasanya imam itu batal, itu dia jadi batal. Jangan sampai si imam udah kentut sampai tahu, imam terus saja sampai biarin yang kentut kan dia batal sampean. Kalau yang di belakang nggak tahu, nggak kedengeran, dia ngikut terus, tetap aja yang belakang itu sah karena dianggapnya imamnya sah sholatnya, gitu ya. Alhamdulillah, saya kira sampai di sini. Ini langsung komat aja. Saya masih ada 2 acara nih, ngaji di TCI, habis itu ada acara akikahan di BCM. Tadi pada asar tadi saya di BCM Blok G. Sini nanti ke Istiqomah, balik lagi ke sono Blok F. Sampingannya. Kata mobil saya, kepriwe sih bolak-balik baik kata dia. Kalau bisa ngomong mobil itu mah. Ya. Alhamdulillah. Kita tutup dengan baca istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Andrian. Waalaikumsalam. Ini kita ngajinya sampai di sini, Pak. Ya. Saya kira cukup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung komat aja, Pak. Baik. Iya. Sudah.